Gentala Arasi Menara Lambang Provinsi Jambi. Podcast Gentala Generasi Digital Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Prima Podcast Gentala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTA, selamat datang di podcast kita kali ini. Saya, Hanifah Murdetila, menyapa Sobat PTA dalam Bincang-Bincang Podcast Gentala. Generasi Digital Peradilan Agama, ruang diskusi inspiratif seputar hukum dan peradilan dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Beliau merupakan salah satu hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Beliau merupakan sosok inspiratif yang kerap kali menjadi panutan dalam penerapan integritas tentunya dalam kehidupan sehari-hari beliau. Beliau adalah Bapak Dr. Andes M. Syukri. Mari kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik-baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada podcast kita edisi kali ini. Ya, sama-sama. Kami juga ucapkan terima kasih. Sama-sama Bapak. Jadi Sobat Gentala, kali ini kita akan membahas topik yang sangat mendasar dalam Islam tentunya, yang seringkali terabaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk tema podcast kita kali ini adalah integritas menurut perspektif Islam. Bagaimana sih makna dari integritas itu sendiri menurut perspektif Islam, kemudian bagaimana kita sebagai umat Islam bisa menerapkan dan menerapkan nilai-nilai integritas itu di kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai aparatur peradilan. Langsung saja kita kupas secara tuntas dengan narasumber kita, Bapak Syukri. Baik Bapak, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih pandangan Bapak terkait dengan integritas, terutama itu integritas menurut perspektif Islam? Karena kan makna integritas itu sendiri adanya kesesuaian antara yang di hati, yang diucapkan dan apa yang dilakukan, begitu Pak. Mungkin bisa Bapak, pandangan Bapak terkait hal itu. Iya, eh, secara umum integritas itu adalah sifat kita yang memancarkan rasa eh, kejujuran. Itu poin. Kejujuran itu secara definisi secara umum. Nah, namun kalau dikaitkan dengan Islam, ditambah jadi sifat kejujuran yang ada pada diri kita itu dilandasi dengan iman. Nah, itu yang perbedaannya. Jadi iman inilah yang menjadi dasar, fondasi sehingga kita mampu tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Dan iman ini sebetulnya kita minta setiap 5 kali sehari semalam. Itu ada kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu tunjukilah kami iman yang lurus. Itu yang minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu sebetulnya tidak sekedar keinginan manusia, tapi memang ada Allah yang memberi, mengizinkan kita untuk beriman. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, andaikan malaikat itu walau annana nazzalna alaihimul malaikatu wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kubulan ma kanu li'minu illa ayyasha Allah.
andaikan malaikat itu diturunkan dari langit, ya, ah, turunkan dari langit, kemudian orang yang mati dibangkitkan ke dunia ini untuk mendakwahi seseorang supaya beriman, mengajak orang supaya beriman. Ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Dia tidak akan beriman kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Mbak Nifa, bahwa iman ini adalah pemberian Allah yang maha dahsyat, maha tinggi. Nah, iman. Jadi pondasi iman inilah kita tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman, ya kan? Kita melaksanakan salat, sholat 5 waktu karena ada iman. Tapi kalau tidak ada iman, ya kita Iya. tinggalkan. Berarti kan kayak sekarang nih Pak, banyak maraknya kejadian-kejadian di luar sana yang kaitannya adanya pelanggaran-pelanggaran kaitannya dengan integritas, baik itu dari pejabat publik ataupun masyarakat-masyarakat luar lah yang merasa integritas itu hanya sebatas slogan, kayak gitu. Mereka tidak menghadirkan integritas itu di hati mereka, seperti itu Pak. Jadi menurut Bapak mungkin adanya konteks iman di dalam integritas itu menjadi pedoman dalam pelaksanaan integritas itu sendiri gitu ya Pak? Iya, betul. Kalau di dalam eh, Islam itu dikenal dengan ihsan. Jadi iman itu fondasi utama, kemudian eh, kesadaran 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 dalam hati itu adalah ihsan, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat. Misalnya saya menangani perkara waris, nggak tanggung-tanggung waris tuh, kadang sampai miliaran. Ya, kalau orang mencoba untuk datang ke saya, kalau saya tidak ada iman, oke, bisa kita istilahnya tuh nembak di atas kuda kan, yang kita hubungi yang sudah calon pemenang kan, kan kita bermain. Tapi semua itu sirna dengan adanya iman. Tapi kalau masih mau bermain, berarti imannya itu lemah. Nah, nah, iman inilah yang di awal awal Islam itu adalah iman, ditanamkan iman kepada para sahabat Nabi. Itu tema utamanya itu adalah iman lah. Merasa bahwa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa melihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada lagi namanya eh, sesuai dengan hadis Nabi, anta buddha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi anta buddha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihat Allah, Allah pasti melihatmu. Kalau ini ada di dalam hati kita, ada iman, kemudian ada ihsan, insya Allah yang namanya korupsi, yang namanya manipulasi, insya Allah jauh dari kita, perbuatan kita. Apalagi Pak Ketua Mahkamah Agung kan, akhir-akhir ini gencar, bahkan beliau terakhir menyatakan bahwa bila ada aparat yang transaksional, ah, maka tak ada ampun lagi, pokoknya pecat tuh lah. Jadi sejalan dengan itu. Kemudian lagi ya Mbak Nifa, eh, yang sering kalau adalah pembinaan dari pimpinan kita selalu mewanti-wanti, ada istilah kata kasir, itu kan kasir itu duit. Ada persepsi mengatakan bahwa di pengadilan agama itu tidak mengenal kasir. Padahal sebenarnya tidak. Banyak kesempatan itu.
Tetap kesempatan kebetulan yang menyangkut uang, pembagian harta bersama itu kan menyangkut uang semua. Uang. Semua bisa. Tapi kita memang sudah insya Allah kita sudah dikenal di PTA, orang tidak berani untuk yang namanya menyogok-nyogok itu tidak berani. Nah, apalagi memang kita pengadilan tinggi agama yang dilandasi oleh agama agama Islam. Kali. Nah, Jadi, kaitannya juga dengan kejujuran nih, Pak. iya, Tentu kita dalam, penerapan kejujuran yang erat kaitannya sama integritas, tentu kita, eee, melihat sosok Rasulullah dan para sahabat tentunya ini. Bagaimana pandangan Bapak iya terkait hal betul. itu? Itu dahsyat itu kejujuran itu memang dahsyat sehingga kejujuran itu di dipakaikan, disifatkan kepada Rasulullah, namanya siddiq, ya. Kalau orang itu tidak siddiq, tidak bisa jadi nabi, tidak bisa jadi ustadz, tidak bisa jadi tak bisa jadi hakim juga sebetulnya tuh. Kalau siddiqnya tidak ada, kalau kita semuanya hakimnya tidak siddiq, tidak memegang kejujuran, ambruk institusi kita ini, orang tidak percaya lagi. Iya, Karena adanya kita sifat sidik, ya, sifat apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah, kepada para nabi, bukan hanya pada Rasulullah aja, seluruh nabi, seluruh para sahabat, pada para sahabat. Ya, saya berbicara tentang kaitannya dengan perspektif Islam ya. Jadi saya menekankan bahwa kita umat Islam itu pas sekali untuk membentengi diri kita itu dengan mengamalkan agama yang kita percayai. Jadi sidik itu adalah pondasi utama, derajat yang tinggi atau derajat yang mulia sehingga Rasulullah SAW itu selain dia amanah, dia juga sidik, ya sidik, amanah, tabligh, wah. papanah. Lalu Pak, tadi kan kita udah mengulik dari Rasulullahnya nih. Mhm. Sekarang, menurut Bapak sosok, sahabat yang mana yang Bapak jadikan sebagai panutan Bapak gitu dalam Wah, penerapan integritas di kehidupan iya, sehari apalagi Bapak seorang, hakim, tentunya integritas sangat, eee, erat kaitannya dengan profesi hakim. iya, memang itu yang paling terkenal itulah, sahabat Rasulullah SAW yang paling dekat. Itu makam Rasulullah itu di samping Rasulullah itu siapa di situ? Ada Abu Bakar ya, Iya, ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini memang Eee, menarik sekali untuk, dipelajari dan banyak orang mengkaji tentang konsep-konsep, atau apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab ya. Beliau itu, eee, terkenal sekali pernah beliau itu kan menggoda, merayu lah merayu, eee, pengembala kambing, kambingnya banyak. Jadi Umar bin Khattab itu mendekati pengembala itu. Dia sambil merayu lah, mau ndak kamu jual ke saya kambing atau mau ndak kamu jual seekor kambing seekor seekor aja ke saya. Kata pengembala itu eh, ndak bisa karena kambing ini bukan milik saya, kata dia, adalah miliknya tuan saya. Lantas Umar bin Khattab eh, ngetes lah, ngetes. Kalau 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 saya beli satu kan nggak ketahuan. Bilang aja dimakan serigala. Spontan anak itu menjawab, Pak Aina Allah, di mana Allah? Kalau saya menjual seekor kambing,
sorry, nggak gitu Ustaz. Begitulah Umar bin Khattab ya. Akhirnya kejujuran anak itu, Umar bin Khattab menghubungi tuannya itu, pemilik kambing itu. Kemudian dibeli semua kambing itu, termasuk anak itu. Kemudian diserahkan ke anak itu. Nah, kok saya yang betul ya? Begitulah. Jadi akhirnya kambing yang mau dibeli, yang sebanyak-banyak itu dibeli oleh Umar. Termasuk anak-anak pengembala itu kan anak hamba. Hamba dibeli. Kemudian dimerdekakan hamba itu. Sudah ada dimerdekakan. Kemudian kambing itu diserahkan kepada anak itu. Begitulah tingginya dengan apa namanya itu, ihsan. Ihsan. Saya pun sendiri salut dengan seorang hamba yang menjaga integritas. Integritas, merasa bahwa Allah itu selalu mengawasi. Jangankan kita mau mengambil 1 miliar, mengambil 1 pulpen aja di kantor ini bawa ke rumah, saya tidak mau, karena semua ditanya oleh Allah. Pulpen, termasuk sembarangan keluar di kantor ini sebetulnya juga tidak bagus, karena kita punya hak. Paling tidak kita minta izin lah dengan pimpinan kalau memang perlu betul. Tidak bisa sewenang begitu kita keluar, karena ada rasa tanggung jawab gitu kan. Ada namanya kita bekerja itu digaji, ya kan. Jadi harus betul-betul. Jangankan apa yang kemarin Pak Prabowo itu 13 triliun ya. Iya, Pak. Luar biasa Pak Prabowo. 13 triliun itu ya. Bisa diselamatkan uang itu. Begitu. Jangankan 13 triliun. Pulpen aja, kertas 1 lembar aja bawa ke kantor, bawa ke rumah itu sebetulnya tidak boleh. Karena itu bukan hak kita. Apalagi Umar juga begitu, tak mau menggunakan fasilitas negara. Tak mau menggunakan fasilitas negara. Kalau misalnya memang fasilitas, kalau ini kaitannya dengan eh, fasilitas negara, maka dia tak mau dia menggunakannya. Kalau bukan memang untuk keperluan negara. Baitul Mal, istilahnya Baitul Mal tak mau menggunakan sembarangan. Saya terharu. Ini saya tidak buat-buat, betul-betul kok muncul, dan saya minta maaf aja nih, kok nampak kayak cengeng betul, sehingga saya terharu dengan sikap Umar bin Khattab itu menguji anak-anak itu, dan bagaimana anak itu menjawab begitu spontan. Seharusnya itu yang yang ada pada diri kita. Hal-hal itulah yang harus kita tanamkan ya, Pak. Iya, Apalagi betul. kita sebagai seorang aparatur peradilan. Iya, Tentunya betul. kata integritas itu tidak hanya menjadi slogan aja kan, Pak, tapi juga bisa menjadi identitas, terutama kita sebagai seorang Islam, Iya, seorang iya. mukmin kayak gitu. Iya. Makanya kita nilai lebihnya itu gitu. Misalnya gimana eh, WBK kita kan sudah berhasil ya. Tapi tidak sekedar berhasil, tapi kita tanamkan dalam diri kita sebagai aparat pengadilan, pengadilan tinggi agama ini, diisi. Orang tidak lihat, tapi kita isi iman di sana. Kita sudah, saya sendiri sudah, kalau tidak salah, sudah empat instansi, mulai dari Pengadilan Agama Batam, Pengadilan Agama Serang, kemudian Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Jambi ini. Tapi kalau saya tidak isi iman, cuma simbol-simbol aja begini. Padahal ini artinya nih, maknanya nih tinggi nih. Dalam ya, Tapi Pak. harus diisi dengan iman, Integritas. ihsan, harus ditimbul ihsan, bahwa tidak hanya sekedar slogan gitu kan. Kaitannya juga nih, Pak, sama kita sebagai seorang aparatur peradilan yang mungkin kayak kita di PTA juga tentunya ada nilai-nilai integritas yang kita sangat junjung tinggi dalam Iya. pelaksanaan tugas kita sebagai
aparatur peradilan. Nah, menurut Bapak, apa sih Pak yang bisa kita jadikan fondasi utama gitu Pak, bagi kita untuk benar-benar kita bisa menerapkan integritas itu memang dari hati kita paling dalam gitu? Iya, itulah harus ada kesadaran. Harus ada kesadaran dalam hati bahwa Allah itu selalu mau melihat kita. Di dalam Al-Quran itu ada disebutkan eh, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu kan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Eh, Kiri kanan itu ada malaikat ya, eh, selalu mencatat apa yang kita lakukan. Kan. Kalau kita melakukan dalam keadaan gelap, apa malaikat tidak melihat? Melihat. Kan kita manusiawi aja ya, kalau kita misalnya tidak ada orang yang melihat, kita eh, bebas melakukan. Tapi kalau kita sudah punya kesadaran bahwa Allah selalu melihat, ya tidak bisa. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ya kita akan hindari karena kita percaya bahwa kalau saya lakukan ini salah. Betul sekali, Pak. Kemudian apa sih Pak pesan yang bisa Bapak sampaikan ke kita semua, mungkin Bapak sebagai seorang hakim yang tentunya jauh sebelum itu sudah menanamkan nilai integritas di dalam diri Bapak, gitu Pak. Pesan yang bisa Bapak sampaikan. Inilah bahwa apa yang telah kita capai terutama di Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini wilayah bebas pembangunan integritas ya, wilayah bebas korupsi, kemudian ditambah dengan bagaimana integritas itu di hampir setiap hari dibunyikan oleh apa eh, pidatonya Pak Ketua Mahkamah Agung tentang jangan coba-cobalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di Pengadilan Tinggi Agama ini ya Allah, sekali di luar dari ekspektasi kita. Gaji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana rasa syukur kita kalau masih mau lebih dari itu? Ya, Betul sekali. mana apa kalau kita lebih dari itu mana rasa syukur kita? Makanya Rasulullah itu sholat malam, ditanya, "Kenapa sholat malam?" Kan sudah Rasulullah itu kan dijamin masuk surga. Ya kan saya di mana rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita bekerja di pengadilan agama ini, ya Allah, kalau kita sudah rasa ada iman, rasa apa, kita insya Allah dapat dua. Karena kita bekerja itu diperintahkan oleh Allah sebagai fisabilillah. Satu, bekerja untuk kantor, untuk kepentingan kita dan keluarga, kemudian untuk kepentingan negara, dapat insya Allah. Dan itu kita semuanya lah, kita semua harus eh, eh, tanamkan dalam diri kita tentang apa eh, integritas yang dilandasi oleh iman ya. Tapi kalau misalnya tadi ke kamus bahasa Indonesia, integritas itu sebatas kejujuran. Tapi kalau konsep Islam ditambah dilandasi oleh keimanan. Nah, ada keimanannya itu. Ya iman itu yang fondasi utama. Aman. Oh. Masya Allah sekali, Sobat PTA. Luar biasa sekali pembahasan kita kali ini tentang integritas dan banyak nih pembelajaran-pembelajaran yang kita dapatkan baik itu dari kisah Rasulullah yang telah disampaikan oleh Bapak Syukri, kisah Rasulullah, sahabat Umar bin Khattab, kemudian penerapan-penerapan integritas dari Bapak Syukri sendiri sebagai seorang hakim tentunya yang integritas itu menjadi nilai yang sangat-sangat penting ya Pak dalam Ya. pelaksanaan tugas sehari-hari. Kemudian ini menjadi pengingat juga buat kita semua untuk bisa menjadikan hal itu sebagai fondasi utama kita, apalagi sebagai seorang mukmin, terutama juga sebagai seorang aparatur peradilan,
yang harus terus menjunjung nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dan pesan untuk teman-teman semua, jangan hanya itu dijadikan sebagai slogan, namun juga harus dijadikan sebagai identitas kita, identitas keimanan kita sebagai seorang mukmin. Sobat PTA, mungkin sampai di sini dulu topik Ya. kita hari ini, Pak, di podcast kita edisi kali ini. Ya, Mbak ya. Yang memanggil kami ke podcast ini, para kawan-kawan semua, kami ucapkan terima kasih semuanya. Menjadi narasumber kita pada podcast edisi kali ini, sudah meluangkan waktu Bapak untuk berbincang-bincang terkait dengan integritas tentunya. Jadi teman-teman Sobat PTA, terima kasih kami ucapkan untuk kesetiaannya sudah mendengarkan hingga akhir, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe link YouTube PTA Jambi. Saya Hanifah Murutila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gentala Arasi Menara Lambang Provinsi Jambi. Podcast Gentala Generasi Digital Peradilan Agama Pengadilan